Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas UAS Bahasa Inggris 2, yaitu tentang basic question, kemudian tentang take question, dan juga part of sentence. Perkenalkan, nama saya Taufik Setia Utomo, NIM saya 1910103511007 dari kelas TMS 02 TMSM 001. Oke, pada pembahasan pertama saya akan membahas tentang basic question. Basic question, apa itu basic question? Basic question adalah sebuah pertanyaan dasar dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut dengan singkatan 5W1H or 5W1H, yang terdiri dari what, who, why, where, when, dan how. Yang pertama adalah what. What yaitu digunakan untuk menanyakan nama seseorang, kejadian, ataupun tentang verb atau noun dan lain-lain. Contohnya yaitu what is his name? My name is Taufik. Yang kedua contohnya what happened in all the world right now? The world is going in pandemic COVID-19. And the other one, what are you doing to do next week? I'm going to have a holiday to Bandung. Number 2, who. Who yaitu digunakan untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam suatu event atau menanyakan nama seseorang. In example, number 1, who are you? I'm Taufik. Number 2, who is the person behind you? He is my little brother in there. Number 3, who would want to buy this expensive car? My manager would want to buy that. Number 3, where. Where digunakan untuk menanyakan alamat ataupun arah dari suatu tujuan. Contohnya yaitu where are we going to do tomorrow? We are going to National Library of Jakarta. Where is your home? My home is at the corner of the street. And where are you going to work after graduate? I'm going to apply at my father company. And number 4, when. When digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Contohnya yaitu when are you going to graduate from college? I'm going to graduate 2 years from now. Then when will Ramadan begin? Ramadan will begin 2 weeks from now. Number 5, why. Why digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang berlangsung ataupun untuk menerangkan kejadian yang akan datang. Contohnya yaitu why is the sun very hot? Why is this noon very hot? Because it is summer. Number 2, why did you put many chili in the noodles? Because I like hot noodles. And 3, why did you bought this bike? Because I really like this model. Kemudian how. How digunakan untuk menanyakan suatu cara atau suatu penjelasan atas suatu hal. Contohnya yaitu how do you make scrambled egg? It's easy. You just broke the egg and scrambled it in the frying pan. How do you open this door? There's a message on it. It's sliding door. Kemudian untuk bagian kedua yaitu tentang take question. Take question adalah suatu pertanyaan yang berada di ujung kalimat yang menegaskan suatu kalimat. Pertama adalah positive statement take question. Contohnya yaitu you are coming to the party, aren't you? Yes, I am. No, I am not. Kemudian number 2, we have finished the homework, haven't we? Yes, we have. No, we haven't. Number 3, they will go to USA one day. Yes, they will. No, they won't. Kemudian untuk bagian kedua yaitu negative statement question text. It is not raining right now, is it? Yes, it is not. No, it is. 2, we have never seen something like this, haven't we? Yes, we haven't. No, we have. 3, they will not help you no matter what happen, will they? Yes, they will not. No, they will. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu part of sentence.
Kemudian untuk bagian ketiga yaitu tentang part of sentence. Part of sentence yaitu pada dasarnya adalah sebuah kata untuk menyusun sebuah kalimat yang lengkap yang terdiri dari subjek dan predikat. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar kata subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Tetapi dalam bahasa Inggris kita sebenarnya sebuah kalimat yang lengkap adalah diperlukan subjek dan sebuah predikat. Subjek. Yang dimaksud subjek adalah yaitu bahasan pokok dari sebuah kalimat tersebut, atau bisa disebut orang atau benda atau pembahasan lainnya. Subjek terdiri dari simple subjek yang yaitu contohnya adalah One Piece is my favorite series anime of all time. Pada kalimat ini yaitu One Piece adalah simple subjek yang simpelnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu Mom bought me a martabak yesterday. Nah, pada contoh kali ini juga mom adalah merupakan sebuah subjek yang simple. Kemudian yang kedua yaitu complete subject. Complete subject adalah subjek yang telah mengalami perubahan dari bentuk simple noun-nya. Perubahan yang dimaksud biasa semacam noun clause atau noun phrase. Dikarenakan susunannya lebih komplit, maka contoh susunannya yaitu sebagai berikut. What he told you is not important. Pada kalimat ini what he told you adalah complete subject yang berupa noun phrase. Kemudian Singing Under the Rain could be a good novel title. Pada kalimat ini Singing Under the Rain merupakan sebuah subjek, yaitu subjek yang komplit. Kemudian yang terakhir adalah compound subject. Jenis terakhir dari subjek adalah compound subject, yaitu sebenarnya subjek ini adalah sebenarnya berasal dari dua kalimat yang berbeda tetapi disatukan karena bahasanya sama. Contohnya adalah Taufik eat breakfast at home. Kemudian kalimat yang kedua adalah Setio eat breakfast at home. Karena ini adalah merupakan compound subject dan subjeknya bahasannya sama, eat breakfast at home, maka kalimatnya bisa disatukan dengan kata dan. Taufik and Setio eat breakfast at their home. Kemudian yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan atau sifat yang dimiliki sebuah subjek. Sebuah predikat bisa tersusun dari verb phrase, atau bisa juga adjektif. Sama seperti subjek, predikat juga memiliki tiga jenis, yaitu simple predikat, complete predikat, dan juga compound predikat. Simple predikat atau predikat biasa yang tidak berupa verb phrase, adjective phrase, atau compound verb atau adjektif. Kalimat yang menggunakan simple predikat umumnya hanya menggunakan satu verb atau adjektif saja. Contoh pada simple predikat yaitu She cries because she dropped her ice cream. Kemudian yang kedua yaitu Dad taught me to control my emotion because emotion can be problem for other people. Kemudian yang kedua adalah complete predikat. Complete predikat adalah predikat yang memiliki struktur lebih lengkap dan rumit dibandingkan dengan predikat biasanya. Contohnya adalah He is a beautiful boy. He even more gorgeous than the woman. Kemudian yang kedua, She walked gingerly to avoid the broken glass at the floor. Kemudian yang ketiga adalah compound predikat. Compound predikat yaitu kebalikan dari compound subject. Compound predikat merupakan predikat yang sebenarnya dilakukan atau dimiliki oleh salah satu subjek saja. Contohnya adalah I found a beautiful jewelry in my old bag. I remembered it had been given by my girlfriend. Kemudian kalau digabungkan menjadi compound predikat yaitu I found a beautiful jewelry in my old bag and remembered it had been given by my ex-girlfriend. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS Bahasa Inggris 2 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.